Aduh, sepi banget ya ampun. Ini hari apa sih? Ya, daripada sepi, kita bikin puisi aja lah ya. Buah mangga, buah kedongdong. Orang tidak yang rujak. Oke. Besti Cidesi, kalian udah ngumpul di sini ya ampun. Kita ketemu lagi ya. Hari ini kita kedatangan tamu. Tamu siapa ya? Ya etalah ya pokok namanya. Oh, kita sapa dulu lah ya. Oke, Wilujeng Enjing, good morning, Besti Cidesi. Oke, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa sih? Oke, Kak. Oke, Besti Cidesi, hari ini adalah hari yang sangat spesial ya. Spesialnya kenapa sih? Karena hari ini adalah launching podcast pertama dari Perempuan Muda Karya. Oke, Besti Cidesi. Oke. Seperti yang tadi udah dikasih tahu ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang wah, luar biasa ya. Masya Allah sekali. Beliau ini adalah seorang apa ya? Ya udahlah ya. Kita langsung aja panggil kan seseorang tersebut. Siapakah dia? Yeay, ini adalah Bunda Isti. Ore. Oke, Wilujeng, Bunda Isti. Good morning, Wilujeng Enjing. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Bunda, kesini pakai apa Bunda? Pakai motor. Pakai motor? Oke, siap. Oh Bunda, kehalanya aku pertanyaannya ada di sini. Oke, boleh. Alright Bunda. Bunda udah kenal kan sama BCD ya? Iya, siap. Coba Bunda tangannya membentuk seperti lope. Iya, BCD. Dimaju mundurin Iya. dan bilang Besti Cidesi. Besti Cidesi. Ting. Terima kasih banyak Bunda, Bunda lucu sekali. Oke, Bunda, sebelum Iya. kita mulai, kelanya itu ada kagok Bunda ya, orang singkirkan dulu ya. Aduh ya Allah, aku tuh menemukan gitar di sini tuh digonjreng-ganjreng deh. Jadi rame deh. Jadi rame deh ya. Oke, kita tanya dulu ya Bunda Isti. Bunda Isti, ini adalah pertanyaan cepat. Jadi dijawabnya itu harus sat-set ya, jangan belah-belah. Oke Bu? Oke, siap. Oke Bunda. Oke, Bunda, pendidikan atau karir? Karir. Oh gitu. Iya. Dompet atau handphone? Handphone. Gitar atau piano? Piano. Instagram atau YouTube? Instagram. Bubur diaduk atau Diaduk. Oh diaduk, saya Diaduk. wajib akunya. Rupiah atau dolar? Rupiah. Rupiah, oke. Aku cinta rupiah. Aku cinta rupiah. Aku mah cinta duit nungkul sih. Rupiah nanti. Masak atau nyetrika? Nyetrika. Dicuekin atau dimarahin? Dicuekin. Oke. Kangen atau dikangenin? Dikangenin. Kacamata atau soft lens? Kacamata. Sendal atau sepatu? Sendal. Make up atau skincare? Make up. Rumah mewah atau suami soleh? Suami soleh. Kurban sapi atau embe? Kurban sapi. Siap. Tepuk tangan dulu BCD. Oke, Bunda, pertanyaan nomor 10 teh kan ya, kurban sapi atau embe ya? Iya. Nah, sekarang teh kan bertepatan dengan bulan si Bunda ini teh. Bulan itu kok dah sekarang teh. Oh ya Allah. Padahal aku teh nggak tahu ya, guys. Nah, berhubung sekarang adalah bulan Zulqa'dah ya Bunda ya, dimana orang-orang teh berkurban, betul? Betul. Tidak berkurban perasaan aja kan ya Bunda Iya, ya? perasaan mah setiap hari ya. Setiap hari? Ya Allah, Bunda serius? Enggak. Oke. Aku beraga. Oke, pertanyaan nomor 1 ya, ya Allah. Oh iya, sebelumnya ya BCD, hari ini teh kan podcastnya judulnya adalah bertepatan dengan hari Idul Kurbannya. Iya. Bertepatan dengan Idul Kurban. Aduh serak. Nah, kenapa sih Bunda Isti yang diundang? Karena Bunda Isti ini adalah seseorang yang memang sudah hata merenya hanca lah cekita mah ya tentang sejarah bulan kurban lah seperti itu ya Bunda ya, dan khususnya hari ini akan membahas tentang pengorbanan Sarah, begitu Bunda? Tentang Sarah ya. Oh iya, baiklah. Oke Besti, hari ini kita akan membahas tentang pengorbanan Bunda Sarah ya, karena bertepatan dengan bulan Idul Kurban. Oke Besti sudah sitting. Oke. Nah, sekarang kita basa-basi busuk enggak ya Bunda, maaf ya busuknya. Basa-basi indah ya Bunda ya. Oke. Aduh ini mah pertanyaannya sangat-sangat mainstream Bunda ya. Pertanyaan nomor hiji teh, apa kabar? Tadinya pertanyaan teh perasaan tadi teh Udah baik ya, alhamdulillah. Dijawab lagi ya tuh ya. Jawab lagi ya. Adanya. Oke. Kesibukannya apa aja Bunda? Saya kesibukannya ngajar.
Wah, ngajar entul. Ngajar tuh. Ngajar mahasiswa. Ngajar mahasiswa. Luar biasa, ya Allah. Di mana itu? Di kampus UIN. Di kampus UIN. Mm-mm. Wah, BCD ting. Ternyata Bunda Isti ini mengajar mahasiswa ya. Aduh. Iya, kalau ngajar anak-anak bukan keahlian saya. Oh iya, itu mah keahlian orang lain. Iya. Oke, ngajar mahasiswa ya. Kalian yang tidak berpendidikan, bisa diajar ke Bunda Isti. Oke, siap. Ting. Oke, kesibukannya apa aja Bunda selain mengajar? Nulis. Nulis. Iya, nulis. Nulis diare. Nulis novel pendek lah. Novel, Masya Allah. Udah berapa novel yang diterbitkan Bunda? 3. Iya. Oh, apa aja Bunda? Yang pertama judulnya Episode Kehidupan Bersama Ibu. Kalau yang kedua puisi, sajak ya. Judulnya Aku dan Engkau. Kalau yang Suka ketiga- dengkau. Iya. Boleh dinyanyi. Oke. Yang ketiga, Aku Tulang Rusukmu. Asik. Aku jadi pengen iga bakar. Iya boleh. Ya Allah. Wah, banyak banget ya. Berumah tangga juga kan ya Bunda Iya, ya? alhamdulillah sudah punya anak 1. Ada rencana untuk nambah? Oh, ini mah pertanyaan di luar konteks, maaf ya Bunda ya. Oke, lanjut ya BCD ting. Kenapa sekarang sosok yang dibahas teh Sarah? Kenapa sih Bunda? Di episode sekarang yang spesial ini, hari launching pertama podcast Perempuan Muda Karya. Oke. Karena kan kebiasaannya kita sering banget kalau misalnya dengar kisah Hajar ya, Siti Hajar, karena berkaitan dengan Idul Adha ya. Karena anaknya Nabi Ismail yang akan disembelih. Yang kedua ya kisah Nabi Ibrahimnya ya, ayahnya Nabi Ismail. Jadi kisah itu memang sangat sangat viral gitu ya. Sudah sering sekali orang-orang membahas. Nah, kalau Sarah banyak orang yang tidak tahu, bahkan sejarahnya juga memang tidak terlalu banyak yang membahas. Jadi kita hari ini di Perempuan Muda Karya jadi mau membahas itu, membahas Sarah. Oh, jadi karena memang nggak terlalu viral gitu ya, Sarah teh saha sih gitunya. Banyak sudah tukang lotek di tetangga aku. Astagfirullahaladzim. Enggak ya Besti, maaf ya. Oke, jadi Bunda Sarah ini adalah bunda istimewa ya. Iya. Yang ternyata prestasinya tuh kayaknya patut untuk dibahas ya. Iya, betul. Patut untuk di mainstreamkan, betul. Iya, betul, Bunda, ya? betul. Jadi harus jangan sampai kita juga lupa kepada Siti Sarah karena keturunan Nabi lahir dari Siti Sarah. Wih, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi beliau itu melahirkan nabi-nabi gitu Bunda. Ya, oh, dari beliau itu dari turun. beliau turunannya nabi-nabi dari Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, semuanya sampai Nabi Isa. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Besti Cedesi ting. Oke. Tah, hari Siti Sarah teh saha sih cenah ya Bunda. Oke. Terus gimana mereka bisa ketemu tuh? Ibrahim dan Sarah teh ketemunya kumaha cenanya? Apakah kumahanya? Di medsos gitunya ketemunya atau kumaha itu teh? Oke, mungkin saya akan ceritakan dulu tentang Siti Sarah ya sedikit. Siti Sarah itu kurang lebih lahir 10 tahun setelah Nabi Ibrahim. Oh, oke. Lalu tapi di tahun-tahunnya memang masih menjadi perdebatan ya. Jadi tahun berapanya karena sejarahnya tidak terlalu jelas. Nah, Sarah itu ada kemungkinan lahir dari Raja Carhea atau di daerah Haran katanya ya, di daerah Babilonia. Nah, Sarah itu perempuan yang sangat cantik. Wow. Kalau di dalam hadis itu disebutkan ada 10 kecantikan dan kegantengan ya di dunia. Yang 3 untuk Hawa. 3 untuk Hawa. Iya, poinnya 3. Kalau 3 lagi poin untuk Sarah. 3 lagi untuk Yusuf. 1 lagi untuk seluruh manusia di dunia. Gusti, orang sabarahanya 0,000. Ya Allah, uyuhan kebahagiaannya. Betul sekali. Jadi Masya Allah, 3 Bunda poinnya. ya, betul. Jadi Sarah, Hawa, Yusuf, dan 1 lagi untuk seluruh manusia. Jadi kita mah nggak ada waktunya buat sombong. Oh gitu. Mau dibandingin cantiknya sama Sarah aja udah, aduh jauh banget deh. Aduh ya Allah. Betul, yang itu Sarah. Kecantikannya luar biasa. Jadi perempuan kedua tercantik setelah Hawa. Masya Allah. Nah, Sarah itu adalah perempuan yang sejak kecil dipanggilnya namanya Iskah.
Iskah. Yiskah. Yiskah. Oh. Yiskah itu artinya melihat. Jadi perempuan yang sejak kecil punya menonjol gitu ya. Ketika orang lain belum paham, dia sudah lebih paham begitu ya. Itu namanya panggilannya Yiskah. Nah, dia adalah seorang anak dari bangsawan kerajaan yang tadi Raja Charhae. Nah, tapi bukan perempuan yang manja. Padahal kan ada dayang-dayang ya, ada Dayang, Bunda? iya dong. Ya Allah. Kalau anak raja kan ada dayang-dayang ya. Motongan kuku ge pakai dayang, isi rambut gitu ya. Iya, betul. Mandi jadi mandian gitu ya. Iya, kalau di biasa kerajaan begitu ya biasanya ya. ya. Betul. Tapi Sarah itu tidak seperti itu. Jadi dia perempuan yang sangat santun, memiliki kesopanan, etikanya tinggi lah ya. Dan dia sangat banyak merenung dengan masyarakat. Jadi sering turun ke masyarakat begitu ya, melihat kondisi masyarakat begitu, terus sering merenung. Jadi itulah yang mempertemukannya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hijrah ke Charhae, ke Haran, dan di sana dia butuh dukungan katanya. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa sebelum menikah sudah jadi nabi. Ada yang mengatakan setelah menikah baru jadi nabi. Gitu ya. Nah, kalau yang saya dapatkan itu tentang sebelum menikah setelah menikah jadi nabi. Jadi sebelumnya dia pergi ke Haran itu untuk bisa menguasai, bisa berdakwah. Tapi kalau dengan kekuasaan, Nabi Ibrahim tidak punya kekuasaan. Dengan kekayaan, Nabi Ibrahim tidak punya kekayaan. Yang ketiga dipilihnya adalah untuk menikahi anak bangsawan. Jadi akhirnya bertemu dengan Sarah, dan Sarah kayak, wah ini sama loh, punya visi misi yang sama dengan saya begitu ya. Jadi padahal kalau Sarah itu kan karena anak bangsawan bisa dinikahi raja ya, bisa dinikahi oleh ya orang-orang terkenal lah ya gitu. Tapi dia memilih menikahi Ibrahim yang nggak ada apa-apanya lah ya. Allah sih khawatir. Setelah Nabi ada teh sedikit. Ya nggak ada apa-apanya dalam artian tidak kaya begitu ya, tidak terkenal begitu. Tapi menikahi itu karena sama satu visi misi lah. Gitu. Oke, jadi bertemunya teh ya Bunda ya, BCD mereka itu bertemunya karena Bunda Sarah itu suka merenungnya. Iya, betul. Kurang merenung menang salah juga ya. Si Bunda Sarah mahnya merenung menang Nabi. Oke, buat para ladies BCD yang masih single ya, hayang menang jodoh aduh hai seperti Nabi Ibrahimnya, kudu loba merenung, tong loba joget jadi kemana-mana. Aduh maaf. Jadi seperti itu ya Bunda, karena mereka punya visi dan misi yang sama ya, betul, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah itu ya. Sekali. Wow, mantap sekali ya. Oke, selanjutnya Bunda ya. Pertimbangan apa sih yang membuat Sarah menerima Ibrahim menjadi suaminya gitu? Selain dari tadi ya, punya visi dan misi yang sama gitu tah. Ya, sebenarnya ya itu tadi visi misi yang sama, melihat bahwa Ibrahim itu mencari Tuhan begitu ya. Dan Sarah juga ya punya pikiran yang sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi sama-sama mencari ya, gitunya. Lain mencari nafkah. Emang nggak gue? Mencari Tuhan ya. Oke, alright. Oke, next ya, Bunda ya. Terus bagaimana sih kisah Sarah dan Fir'aun Mesir? Kisah Sarah dan Fir'aun Mesir itu adalah kisah yang paling terkenal. Jadi kalau kita lihat di YouTube misalnya ya, banyak ustazah, dai-daiyah ya yang menjelaskan tentang kisah itu. Gitu. Jadi kisah ini terkenal karena awalnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah itu ada di Palestina. Setelah hijrah dari Babilonia, pindah ke Palestina, lalu pindah ke Mesir. Hijrah ke Mesir, bahkan Siti Sarah itu kan ya perempuan anak raja, tapi memang dia keturunan yang nomaden. Pindah gitu ya, di atasnya itu memang keturunan nomaden. Jadi dia terbiasa untuk bisa tangguh gitu menghadapi hijrah ya. Padahal kan hijrah dulu gak kayak sekarang pakai mobil gitu ya. Pakai onta ya Bundanya. Iya, pakai onta atau mungkin jalan kaki ya. Wah, luar biasanya, pantesan langsingnya Bundanya karena mereka mah digerak wae. Emang urang BCD-nya naon teh Gojek ojek online. Jadi saat itu
Sarah dan Firaun, Sarah dan Nabi Ibrahim ke Mesir, dan di sana ada raja namanya Firaun. Ya, Firaun itu juga diperdebatkan siapa namanya karena tahunnya nggak diketahui kan. Nah, saat itu Firaun itu orang yang zalim yang sangat menyukai perempuan cantik. Oh, cunihin besti. Iya, cunihin ya. Bukian pisannya si Firaun teh. Jadi kalau ada perempuan yang sudah menikah cantik, diambil paksa oleh prajuritnya, lalu suaminya dibunuh. Bunda, untung orang teh hidup di zaman Firaun, Bunda. Orang bisa dimangsa. Iya, kalau kita Karena orang cantik. geus ya. Kalau misalnya orang teh ganteng, Iya, Bunda. ya alhamdulillah ya cantiknya. Cantik luar dalam semoga ya. Amin ya Ya Allah. Allah. Nah, setelah itu kisahnya itu Firaun, Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada istrinya, kepada Sarah, kalau nanti ditanya sama prajurit, bilang bahwa saya adalah saudaramu. Oh, Nabi Ibrahim teh itu ke Iya, Sarah. ke Sarah. Jadi bilang ke Sarah, kamu harus mengakui bahwa aku saudaramu dan aku akan mengakui engkau sebagai saudariku. Jadi kita memang saudara seiman, jadi memang saudara gitu ya, saudara seiman. Nah, karena itu Sarah awalnya tidak setuju, tapi akhirnya setuju gitu ya, tunduk pada atau perintah suami gitu ya. Nah, akhirnya ketika ada prajurit benar datang terus tanya gitu ya. Nah, akhirnya Sarah dibawa ke kerajaan untuk dipertemukan dengan Firaun Mesir. Nah, tidak diketahui siapa nama Firaun Mesir karena memang tahunnya itu masih tadi ya, belum masih di perdebatan. Jadi ada yang bilang apa-apa gitu ya. Beda-beda. Nah, Firaun itu mau menjamah Sarah. Astagfirullah. Ya, Maaf ya BC dating, aku tidak yang seri. mau menjamah Sarah, tapi tiba-tiba ketika dekat tangannya kaku, jadi kayak stroke gitu ya. Parkinson tah sih rasakan BC dating. Karena apa? Diajab. Betul, karena Siti Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong lindungi kehormatanku gitu ya dari laki-laki ini gitu. Nah, dia gitu ya, Firaun Mesir itu bilang, kamu ngapain kok saya sampai nggak bisa menggerakkan tangan Terus saya? si Gitu. aduh ya Allah, harusnya dia introspeksi diri ya. Aduh BCD tidak tahu diri sekali itu ya. Cunihin Firaun dia itu. nggak sadar gitu ya. Akhirnya dia ya aku berdoa kepada Tuhanku agar aku dilindungi gitu dari kamu gitu ya. Akhirnya dia berkata Firaun itu, tolong kalau gitu minta kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan aku. Akhirnya Lu tunjung sekali dia ya. Astagfirullah. Geus rek ngajamah hayang didoakeun nih Gusti. BCD-nya ting tidak tahu diri. nah akhirnya Siti Sarah mendoakan begitu ya. Ya Allah tolong sembuhkanlah dia gitu. Tangannya bisa bergerak lagi. Tapi masih nafsu ya. Si tunjung astagfirullah, si cunihin jolim. Masih ya tadi masih cunihin gitu ya. Akhirnya mendekati lagi, mau menjamah lagi. Siti Sarah berdoa lagi. Setelah berdoa tangannya dua-duanya Parkinson ya stroke lagi gitu ya, tidak bisa bergerak. Coba stroke-nya sebadan-badannya. Ya, jadi setelah itu dia bilang, tolong doakan kepada Tuhanmu agar aku sembuh lagi. Ya. Akhirnya didoakan lagi, sembuh lagi. Tapi belum puas. Astagfirullahaladzim, si aduh teh kahayang naonnya. Jadi 3 kali berturut-turut. 3 kali, urang mah sakali Pas, geus cabut we. ketiga kalinya katanya seluruh tubuhnya lumpuh begitu ya. Kecuali Alhamdulillah. mukanya. Kecuali muka masih bisa ngomongnya. Bisa ngomong. Jadi dia bilang, kenapa aku bisa seperti ini lagi? Tolong katakan kepada Tuhanmu agar aku bisa sembuh lagi gitu ya. Setelah itu aku tidak akan menjamahmu lagi begitu ya. Jadi Kita lihat ya BCD apakah dia bertaubat. akhirnya dia setelah didoakan oleh Siti Sarah untuk sembuh lagi dan Allah mengabulkan begitu ya. Akhirnya sembuh lagi, tidak stroke gitu ya. Oh. Akhirnya Firaun Mesirnya takut dan dia berkata kepada para prajuritnya bahwa perempuan ini karena dia bukan manusia tapi jin katanya. Karena saking takutnya gitu ya. Jadi ini Si aduh geus didoakeun terus tunjung si aduh teh hayang jamah-jamahan Gusti. Lain sholat berjamaah ya ieu jamah Allahu Akbar. Iya, nah akhirnya Siti Sarah dipulangkan ke Ibrahim, tapi karena Firaun takut dianya didoain lagi jadi stroke lagi gitu ya.
dia seperti ingin mengambil hati Sarah begitu. Akhirnya mengirimkan hamba sahaya namanya Hajar. Oh, Hajar teh istri Bunda istri. Bukan, hamba sahaya. Oh, hamba sahaya. Hamba sahaya. Oh. Ada yang mengatakan Hajar itu anak bangsawan gitu ya. Ada yang mengatakan Hajar itu hamba sahaya terbaik. Jadi untuk mengambil hati siapa namanya Sarah. Jadi dikirimkan untuk menemani Sarah, itu dikirimkan Hajar. Itulah pertama kali Hajar akhirnya melayani Sarah. Oh gitu, hamba sahaya ya berarti ya? Iya, betul. Asisten benernya Bunda ya? Iya, kalau sekarang mah ya ART gitu ya. Gitu. Tapi bangsawan teh. Tapi katanya ada yang dibilang anak bangsawan, jadi diambil mungkin dulunya dikuasai daerahnya gitu ya, jadi diambil gitu. Asisten teh bangsawan besti luar biasa di urang mah. Enggak ya, di kita juga mulia ya, semua manusia mah ya Bunda ya. Betul, kecuali yang tidak taat sama Allah itu tidak mulia ya. Betul ya. Ingin mulia taat dong sama Allah ya. Iya, betul. Betul sekali. Oke, lanjut ya Bunda ya. Alasan kuat Sarah menerima Hajar menjadi bagian keluarga Ibrahim. Nah, kalau di sini mah Hajarnya teh Bunda Hajar cenah. Iya, betul. Jadi Hajar yang tadi dikirimkan oleh Firaun Mesir untuk menjadi hamba sahaya Sarah, akhirnya mereka berdua jadi seperti saling menyayangi begitu ya, karena kayak kalau kita nggak punya teman, akhirnya ada teman gitu kan, senang ya curhat gitu, ngobrol gitu ya kan. Nah akhirnya Sarah dan Hajar itu jadi seperti saudara begitu ya, saling menyayangi, saling mengasihi begitu. Sok curhat merenya Bunda ya. Mungkin ya, nggak diceritain tapi kayak kemungkinan begitu ya. Kita juga kalau ada teman kan seneng ya. Ya Allah ya teman ngerumpi was-was ya. Ya betul. Warawiri. Nah akhirnya Sarah itu sampai usia 60 tahun kan dia tahu bahwa Allah berfirman bahwa akan menurunkan, akan memberikan keturunan dari Ibrahim yang akan menjadi penerus Ibrahim. Tapi Sarah sampai usia 60 tahun belum hamil. Alah, kumaha atuh Bunda anu BCD, kumaha? Karena mandul gitu ya. Jadi mandul dan sudah tua, jadi tidak mungkin, kalau secara pemikiran logika gitu tidak mungkin hamil ya. Akhirnya dia katanya Hajar itu ada yang mengatakan setengahnya usia Sarah. Jadi Hajar Sarah 60, Sarah berarti Hajar berarti 30-an lah ya. Kan masih muda gitu ya. Nah, akhirnya dia mikir kalau misalnya sama aku nggak mungkin hamil gitu ya. Gimana lagi akan ada penerus begitu, penerus Ibrahim. Akhirnya dia merelakan hati begitu ya. Dicandu gitu ya, dicandu. Ya, di madu. Di madu. Jadi akhirnya luar biasa Besti. Dia meminta kepada udah gelis daek di madu. Aduh, itu bapak-bapaknya akang-akang di luaran ting. Jangan mau tapi ya kita ya. Nah, akhirnya dia meminta kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Luar biasa. Merelakan dirinya karena ya ingin punya penerus kenabian. Tapi dari teman Nabi hanya Bunda namanya laki di ayeuna teh can boga budak kan geus sih wassalam guys iya, gitu ya, bye gitu nya. Tapi awalnya Nabi Ibrahim itu nggak mau. Nggak mau setia banget so sweet ya Bunda, ya Allah Nabi Ibrahim, idaman sekali. Iya, nggak mau mendoakan, tapi setelah didesak oleh Hajar dengan tadi ya logika bahwa tidak mungkin hamil gitu, padahal ingin punya penerus begitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Dan tidak lama kemudian Hajar hamil. Betul. Terus akhirnya Hajar hamil terus melahirkan anak namanya Ismail. Begitu, meskipun ada perdebatan bahwa Sarah katanya cemburu begitu ya, karena cemburunya bukan hanya sebagai perempuan tapi sebagai perempuan yang nggak punya anak. Jadi ya Allah, aku nggak punya anak gitu, ini baru nikah terus hamil terus punya anak gitu ya. Perih Besti. Ya pasti ya, namanya juga manusia ya, jadi ada perasaan itu katanya. Dalam perdebatan di dalam sejarah itu, Sarah meminta untuk Nabi Ibrahim membawa Hajar ke tempat yang jauh begitu ya. Tapi kalau menurut saya ya tidak mungkin lah Nabi Ibrahim hanya karena istrinya cemburu terus mengambil keputusan begitu ya. Ya ada Nabi aku. Masa gara-gara perempuan begitu ya, hanya gara-gara istrinya. Eta ge nikah teh dipaksa. Coba enak bapak-bapak ayeuna tuh dipaksa hararayang boga istri teh nya 2 3 4 Gusti. Nah,
akhirnya Nabi Ibrahim itu sebenarnya diberi wahyu oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar dan Ismail ke lembah Baka atau Mekah sekarang. Gitu. Mekah, oke. Ya, jadi begitulah ceritanya. Bertemu dengan Hajar dan merelakan hatinya untuk dimadu gitu ya. Ya Allah, orang memual sanggup ya Besti, ting. Aduh. Para BCD di sini Besti Cedesi, ting ting ting. Kalian mau tidak dimadu seperti Bunda Sarahnya? Orang mah haream. Heehnya. Iya. Ya sudah lah ya, itu makan untuk penerusnya. Iya, Pira betul. kuenya Nabi tidak ada penerusna. Iya. Jadi ayeuna mun laki-lakinya can boga budak, heh, ari didinya Nabi kitu kan heuh Besti. Iya. Mun Nabi tah bae kawin deui can boga budak mun ayeuna. Maaf ya, lanjut ya. Silakan. Oke, terus Bunda ya, alasan itu udah ya. Bagaimana kisah Sarah mendapatkan informasi akan punya anak? Jadi Cina ternyata Bunda Sarah juga punya anak ya? Iya, betul. Jadi Oh. suatu hari ada 3 laki-laki bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Jadi terkenal sebenarnya Nabi Ibrahim itu sering menjamu tamu. Jadi Siti Hajar sering memasak untuk ada tamu gitu, terus disuguhin gitu ya. Atau kadang-kadang katanya Nabi Ibrahim itu kalau nggak ada tamu, dia nyari keluar gitu, nyari orang-orang yang membutuhkan di jamu gitu ya. Luar biasanya ya Allah. Nah, Sarah juga perempuan yang sama gitu ya, sama-sama sering dermawan seperti Nabi Ibrahim. Nah, ketika 3 tamu itu datang, Nabi Ibrahim meminta Siti Sarah untuk memasak daging sapi, lalu disuguhkan. Tapi ketiga tamu itu tidak mau menyentuh makanannya. Nabi Ibrahim jadi takut ya, ini siapa gitu ya, kok aneh gitu, kok orang kalau disuguhin pasti bakal diterima gitu ya. Mun akunya bundanya beli suguhannya menta. Itu udah naon batuk. Cai. Ya, Bunda. alhamdulillah ya, itu mah bukan kita ya, jadi beda Betul, ya. gitu. Nah, Rasa kita kayaknya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim itu kan karena takut, terus ternyata 3 laki-laki itu adalah malaikat. Oh, pantesan tidak mau menyentuh makanannya betul. Besti. Oh. Jadi malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Israfil teh pencabut nyawa ya Bunda? Bukan peniup sangkakala. Oh salah Besti, orang kudu diajar di agama. Kira curiga orang rukun iman rukun Islam gitu. Oke, iman lain pelajaran agama bae terus Bunda kumaha? Malaikat pencabut nyawa Israel. Ini mah Israfil. Oh, Israfil teh peniup sangkakala. Oh baiklah. Nah, ketika itu para malaikat berkata ya, malaikat Jibril berkata bahwa kami diutus Allah untuk datang ke Nabi Lut. Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Ternyata mereka bersaudara ya? Iya, Dunia betul. sempit ya Bunda. Iya. Jadi Nabi Lut itu dulunya menemani Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Tapi setelah itu Allah mewahyukan kepada Nabi Lut untuk dakwah di kaum Sadum atau Sodom. Oh, pantesan istilah sodominya Bunda. Iya, betul. Tidinya berennya. Iya, betul. Jadi kata malaikat Jibril itu mereka akan diazab. Diazab. Jadi kami akan datang kepada Nabi Lut untuk mengatakan kaumnya yang tidak taat pada Allah akan diazab. Lalu setelah itu kami juga kedatang ke sini dulu karena ingin memberikan informasi begitu ya, bahwa akan memberikan kabar gembira bahwa engkau akan punya anak dari Siti Sarah. Wow. Siti Sarah langsung terkejut begitu ya, Ruas ya. kaget gitu ya. Masa saya yang mandul dan sudah tua ini Sudah tahu tua. Sudah tahu dah tua. tahu ya bahwa sudah tua begitu ya. Usianya 90 tahun ya. 90 tahun Bunda, tapi masih bisa punya anak. Iya, kalau di logika kita nggak mungkin kan. Benernya, geus jompo Besti. Iya betul, udah. Tapi ternyata Tapi kalau zaman dulu kan memang usianya lebih dari 100 ya biasanya ya. ya ini mah 60 udah wassalam Iya, ya, udah. Kalau di end. kalau emang tahun setelah Nabi Muhammad kan memang dikatakan kurang lebih umur 60-an dah orang-orang meninggal. Nah, setelah Siti Sarah kaget itu, lalu malaikat Jibril mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Benernya. Jadi kalau yang mustahil bisa mungkin begitu, yang mungkin bisa mustahil begitu ya.
Jadi akhirnya Siti Sarah ya sangat gembira begitu ya, karena akan memiliki penerus gitu. Dan ya tadi penerusnya itu ya tuh kan Nabi Ishak anaknya Siti Sarah ya, turunannya ya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, banyak sampai Nabi Isa. Oh, Masya Allah. Tapi mereka hanya berdakwah di kaumnya saja, di kaum Bani Israel. Kalau di keturunannya Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad, itu untuk seluruh manusia. Itu jadi beda. Jadi akhirnya yang satu untuk seluruh, yang untuk hanya umat-umat tertentu. Kalau Nabi Muhammad hanya untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Istimewa sekali berarti ya Nabi Muhammad. Untuk semua gitu ya, secara keseluruhan ya. Iya. Oh, kalau nabi-nabi yang tadi mah hanya untuk kaum tertentu Iya, aja nya. Jadi di situ menunjukkan bahwa memang Nabi Ibrahim disebutnya bapak para nabi begitu ya, karena memang keturunan dari Nabi Ibrahim ya banyak yang menjadi nabi. Ya memang banyak juga yang zalim begitu ya. Tapi banyak yang jadi nabi, lalu dari dua istrinya. Ya memang Nabi Ibrahim menikah lagi, di suatu hari menikah lagi, tapi keturunannya yang jadi nabi itu hanya dari Nabi Siti Sarah dan Siti Hajar. Oh, Begitu. wow, BCD ting luar biasanya. Aku teh ya Bunda tadi teh penasaran. Ari Bunda Sarah teh pasti punya mertuanya. Kumaha tah eta teh nya jeung mertua teh? Apakah mereka adem ayem atau ada cekcok atau wah subhanallah soleh sekali gitu teh. Tah kumaha sih ke orang tuanya gimana, ke mertuanya gimana gitu teh sikapnya teh. Sikapnya Siti Sarah itu tadi udah dibahas bahwa perempuannya sangat santun begitu ya, sangat beretika. Jadi ketika ke orang tuanya dia meskipun anak raja nggak manja begitu ya. Jadi taat kepada orang tuanya, sayang sama orang tuanya, berperilaku baik. Begitu juga dengan kepada mertuanya. Mertuanya dianggap sudah seperti orang tuanya sendiri, meskipun orang tuanya dan Nabi Ibrahim itu beda keyakinan. Hah? Iya. Oh. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu pembuat berhala. Oh iya benar. Kalau Nabi Ibrahim kan monoteisme ya, Tuhannya satu Allah gitu ya. Kalau itu ya Tuhannya banyak, karena membuat berhala menjadi zat yang menjadi hal yang membuat kita dekat dengan Tuhan begitu ya dianggapnya. Itu keturunan dari itu ayahnya begitu ya. Nah, tapi Siti Sarah tetap berbuat baik kepada orang mertuanya seperti orang tuanya sendiri. Ada sikapnya ke Hajar gitunya, ke Ismail, ke Ishak tuh gimana itu tuh Bunda? Kalau ke Hajar ya tadi sudah dibahas bahwa saling menyayangi, kayak seperti saudara sendiri begitu ya, karena kan menemani, dilayani oleh Hajar begitu. Ya mungkin tadi kalau kita kadang-kadang curhat sama teman, nah mungkin seperti itu ya. Jadi dijelaskannya bahwa saling menyayangi. Kepada Ismail juga sebelum ada pertikaian ya, ada perselisihan, ya sayang karena dia senang gitu bahwa alhamdulillah akan ada penerus nabi dari keturunan Hajar begitu. Apalagi kalau ke Ishak ya dia menyadari bahwa anaknya terus ini adalah mukjizat dari Allah begitu. Betul, ya. Karena Allah memberikan sesuatu yang secara logika tidak mungkin didapatkan. Ya Ishak juga menjadi anak yang disayanginya begitu. Jadi tidak disangka-sangka ya. Betul. Jadi rezeki gitu ya, rezeki yang tidak disangka-sangka begitu. Wow. Saya dengerin jadi semangat ya Bunda ya Allah. Semangat apa? Semangat itu sih. Semangat nyarikan salakinya mun hayang kawin deui gara-gara saya boga budak tah sateh nabi sateh saha enggak artinya astagfirullah dosa gitu ya. Oke, kita kan tadi udah ngobrol ya Besti Cidesi ting udah ngobrol panjang lebar tentang Bunda Sarah nih ya dari narasumber kita Bunda Isti. Nah, jadi kalau bisa disimpulin nih ya Bunda ya, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita Bunda Sarah gitu ta. Terus kita teh kudu kumaha gitu. Kalau kata saya ada beberapa hal yang bisa diambil dan jadi hikmah dari pelajaran Bunda Sarah. Sarah itu adalah perempuan yang tadi cantiknya luar biasa. Oh, jadi udah kudu pakai skincare bukan. Tadi nanya rek minta ke salaki budgeting. Jadi minta apa yang dari Bunda Sarah. Nah,
sebenarnya kan di situ ditunjukkan bahwa kecantikan Sarah itu kan luar biasa, tidak tertandingi. Dia hanya bisa kalah oleh Siti Hawa begitu ya. Setelah itu perempuan di dunia itu kan tadi 0,00% begitu ya. Kebagian orang. Jadi kecantikan dan kegantengan manusia itu ya tidak bisa dibandingkan dengan Sarah. Nah, tapi Sarah itu adalah perempuan yang santun, yang beretika baik, yang solehah. Jadi kecantikannya tidak membuat dia menjadi sombong begitu ya. Tidak membuat dia menjadi perempuan yang tidak taat pada suami. Tapi dia taat pada suami, solehah, beretika baik kepada semua manusia begitu ya. Tadi dermawan begitu. Itu menunjukkan hari kita cantik juga kalah banget sama cantik Sarah. entul, santun komo, jauhan pisan cenanya. Iya. Jika sebelum sok ngomongkeun batur ngagi bahwa anu eta mah jigana ngomongkeun diri sendiri astagfirullah. Ya, jadi membuat kita harus menyadari bahwa ya kecantikan itu tidak membuat kita harus jadi sombong gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata kita kalah sama Sarah, jadi harusnya kita semakin mencari apa yang bisa kita tonjolkan gitu ya. Oh tadi ternyata kita belum solehah, ya kita harus solehah gitu ya. Kita belum taat sama suami, ya harus taat sama suami. Karena dalam hadis disebutkan perempuan yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, dan taat pada suami akan bisa masuk, pilihlah dari pintu mana saja masuk ke surga. Luar biasa, serius Bunda. Aku rek taat ke suami ting. Ya jadi Niatnya yang masuk surga bagainya tuh naon. Iya nggak apa-apa, karena Allah memberikan surga buat kita. Betul ya Bunda. Jadi kita harus punya ambisi mau masuk surga. Jadi itulah menunjukkan tadi ya kecantikan ya. Jadi jangan sampai kecantikan membuat kita sombong, apalagi kecantikan kita mah tidak seberapa. Urang mah tegeus goreng patutnya, teu sopan, teu santun. Jadi harus membuat kita menjadi perempuan yang taat sama suami, yang solehah, yang sayang sama keluarga dan lain-lain begitu ya. Yang kedua itu ketangguhan Sarah. Ketangguhan. Sarah itu perempuan yang tangguh, yang dia ketika harus hijrah begitu ya, harus mendampingi suaminya, yang ada informasi, memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Sarah melihat suaminya harus dibakar hidup-hidup. Melihat? Iya, jadi ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan bahwa belum menikah saat dibakar hidup-hidup. Jadi ada dua pendapat itu ya Bunda ya. Tapi kebayang lah kalau kita melihat suami kita dibakar hidup-hidup, kalau memang itu pendapatnya yang benar gitu ya. Yang nggak kebayang kan kalau suami tidak bisa kawin deui teh nya Bunda ya, eta mah urang. Sebenarnya tong ya Allah, pasti maaf ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi memang tangguh, bisa menghadapi masalah-masalah yang besar begitu ya. Terus udah gitu bisa merelakan hatinya kalau misalnya demi dakwah gitu ya, demi Islam gitu, demi suaminya, demi Allah. Dia rela merelakan suaminya untuk menikah dengan Hajar begitu kan ya. Itu ketangguhan ya. Yang ketiga yang harus kita ambil pelajaran itu adalah bahwa kesabaran begitu ya. Sabar. Jadi sabar menghadapi masalah apapun. Terus dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat itu ya, menjaga kehormatan dirinya. Jadi ketika Firaun Mesir menggodanya, dia tidak mikir iya ya mending sama Firaun gitu, orang ya kaya gitu. Uyuhan urang Korea ini terus tunjung cerihin dolim ya Allah. Tapi kalau Sarah juga langsung menjaga diri dengan dia berdoa kepada Allah agar tidak dinodai begitu ya oleh Firaun Mesir. Jadi memang menjaga diri, menjaga kehormatan suaminya tidak ada di sisinya begitu. Itu mungkin dari saya. Jadi selain tadi ya berarti gelis tapi kita sopan santun gitu ya Bunda ya, terusnya sabar ya, merelakan untuk dimadu gitunya. Terus dia juga apa tadi Bunda, keempatnya Bunda keempatnya menjaga kehormatan dia. Menjaga kehormatan ya. Oke, baiklah kalau begitu. Wah, banyak sekali ya ternyata BC Dating informasi yang bisa kita dapat ya dari Bunda Isti hari ini. Ternyata Bunda Sarah itu wow banget ya gitu. Ya paling begitu saja ya Bunda hari ini. Aduh, terima kasih banyak sudah datang ke acara kita di Perempuan Muda Karya. Ting.
Oke, bersama saya dan juga Bunda Isti kita pamit undur diri. Sebelumnya Bunda ya, aku tuh punya sesuatu buat Bundanya. Oh iya, apakah itu? Tapi jangan dilihat dari bentuknya Bunda ya, lihat dari ketulusan hati aku dan juga sobat BCD di sana. Apa sih ini? Oke, kita lihat dulu ya. Oke, Besti Cedesi BCD ting. Hari ini dicukupkan sekian ya. Kita punya bingkisan nih. Bukan bingkisan ya, ini buket bunga, bunga lucu, tidak akan pernah layu, dia akan selalu abadi berkah sepanjang waktu. Ini dibacain dulu ya, dibacain dulu. Thanks for coming ya Bunda Isti. Terima kasih. Hai perempuan hebat. Sebarkan karya nyatamu hingga di setiap celah merasakan apa? Merasakan adanya hadirmu. Oke. Perempuan muda karya. Ting ting ting. Terima kasih banyak ya Bunda. Yeay. Oke. BCD Besti Cedesi ting 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 ting. Oke, selamat beristirahat di hari apa ini ya? Di hari yang pagi cerah ceria. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye. Good morning Wilujeng Anjing dah.